Kembali di Berita Guru akurat dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa lagi dengan Skrubadia. Di video kita kali ini ya, kita sedikit-sedikit tertawa, sedikit-sedikit senyum ya. Karena menurut saya ada hal yang lucu ya. Jadi kami dapat informasi kiriman berita ya. Jadi langsung saja teman-teman, ada berita terkait dengan PPK model baru ya. Benarkah bukan ASN lagi? Ini bocoran dari Kepala BKN, jangan kaget. Wah, ini beritanya ini cara membuat judulnya ini sangat-sangatlah menarik ya, teman-teman ya. Nah, di sisi lain ya, ada daerah di sini yang, menemui PJ bupati ya, pejabat bupati karena ada P3K yang belum mendapatkan SK ya, khususnya yang sudah lolos di tahun-tahun kemarin, teman-teman ya. Nah, kira-kira di tempat teman-teman sekalian seperti apa? Lancar atau tidak? Boleh ditinggalkan di kolom komentar ya. Dan di video kita kali ini kita akan mencoba, menyajikan berita yang tentu sesuai dengan tagline dari video ini ya, dari channel YouTube ini ya. Ya di sini ya, akurat terpercaya. Jadi kita akan menjelaskan ya sepintas ya berkaitan dengan P3K. Jadi untuk menepis informasi P3K model baru ya. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya untuk sahabat semuanya, khususnya yang telah subscribe di Skillpedia. Pastikan tidak terkecoh dengan berita-berita yang judulnya ya dibumbu-bumbui, ada bumbu-bumbu yang manis-manis sedap bagaimana begitu ya. Nah, langsung saja teman-teman sekalian ya berkaitan dengan P3K ini, teman-teman sekalian juga harus pahami ya, bahwa terkait dengan P3K ini ya resmi itu bagian dari ASN ya. Jadi ASN itu ada, PNS dan P3K dan ini resmi ya masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, pada pasal 6 di sini ya, jadi ASN ini jelas ya PNS dan P3K. Jadi tidak ada model-model lain ya. Nah, isu ini muncul ya dikabarkan karena berkaitan dengan beredarnya informasi penyelesaian tenaga honor. Ya, jadi yang kita ketahui bahwa di 2023 ini merupakan batas atau cut off ya, batas akhir instansi-instansi ya ada honorernya. Jadi mau diselesaikan. Nah, ada yang menyampaikan akan diselesaikan dalam bentuk diangkat P3K langsung ya. Tapi kalau menurut saya itu sangat-sangatlah boleh dikatakan ya agak susah ya, mustahil bahkan ya kalau diangkat langsung tetap ada yang namanya rekrutmen, tes, observasi dan lain sebagainya seperti yang sudah berjalan di hingga detik ini ya. Nah, jadi tetap ya teman-teman ya, P3K bagian dari ASN. Nah, yang mana ASN ini ya PNS dan P3K. Jadi tidak ada selain ini teman-teman ya, masih ya. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh ya berkaitan dengan berita-berita atau informasi yang kurang tepat ya. Nah, berikutnya teman-teman sekaligus ya bagi teman-teman ini menarik sekali kita akan bahas. Jadi P3K ini juga sudah ada peraturan terkait dengan manajemen ya. Manajemen pegawai pemerintah perjanjian kerja ini ya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Nah, sekaligus nanti kita sampaikan di akhir berapa sih ya gaji teman-teman bila mana nanti lolos diterima P3K. Amin. Dan tentu kita juga sangat berharap, sangat mendoakan teman-teman ya khususnya sahabat subscriber yang sudah subscribe di channel ini like ya. Bagi yang belum silahkan di like dan subscribe ya. Nah, kita senantiasa, memberikan motivasi, semangat, dan sekaligus membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman luncurkan ya. Boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Pasti teman-teman yang bertanya kita selalu respon. Kita selalu berikan jawaban versi kami sesuai dengan pengetahuan dan wawasan kami ya. Nah, kita kembali lagi ya sebelum menginjak pada gaji P3K ya. Jadi untuk peraturan pemerintah ya ini tentang manajemen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, jadi di sini dijelaskan ya, kita tidak membahas, berkaitan dengan hal yang lebih-lebih luas ya, kita fokus. Jadi teman-teman,
terkait dengan gaji dan tunjangan P3K ini juga sudah diatur di sini ya di Perpres ya, di Peraturan Presiden tahun 2020 nomor 98 ya, ini sudah rilis sekitar 3 tahun lalu ya. Nah, berapa sih besarannya, teman-teman? Nah, dari peraturan presiden ini ya terkait gaji dan tunjangannya ini ya, diturunkan lagi teman-teman juga harus pahami sebelumnya terkait dengan golongan. Nah, ini ya. Jadi terkait dengan, golongan ya juga diatur ya. Jadi kalau PNS itu kan ada pangkat, ada golongan ya, ada 3A, 3B, 3C ya. Itu kalau PNS seperti itu. Nah, kalau P3K itu modelnya tentu berbeda ya, tidak sama dengan model-model PNS ya untuk golongannya, ya. Nah, untuk P3K ini sendiri ya diatur di sini pada lampiran peraturan ya Permenpan nomor 72 tahun 2020 ya, yang mana ini merupakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 tahun 2019 ya tentang pengadaan pegawai pemerintah ya dengan perjanjian kerja untuk guru ya, guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian ya. Jadi diatur di sini dan kita langsung saja di sini sepertinya teman-teman yang, sahabat sekalian ini banyak guru ya, atau teman-teman yang menyimak video ini selain guru boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, jenjang jabatannya kalau teman-teman itu jenjang pendidikannya ketika seleksi diangkat ya sarjana ya atau diploma 4 maka jenjang jabatannya adalah ahli pertama ya golongannya golongan 9. Nah, kalau magister atau S2 lah katakan ya, itu golongan 10 ya. Jadi golongan 10 untuk S2 atau dosen kurang lebih ya, begitu. Dan ini yang lain dokter, dokter gigi dan lain sebagainya, teman-teman kalau mau request boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, ini untuk guru kurang lebih ya S1 itu golongan 9. Nah, berapa sih besarannya? Nah, besarannya lagi itu diatur kembali pada Perpres nomor 98 tahun 2020 tadi ya. Nah, di Perpres nomor 98 tahun 2020 ini ya, jadi ini itu juga secara detil ya kita lihat di sini untuk golongan teman-teman misalkan nah S1 ya untuk tahun 2023 ini yang akan diumumkan ya, itu golongan 9 maka bisa kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat yang nol ini teman-teman ya. Nah, yang nol ini yang mana ini merupakan, eee, ketika pertama kali diangkat ya, jadi masa kerjanya 0 tahun ya, jadi ini. Masa kerja golongan MKG kalau baru diangkat itu gajinya 2.966.500. Wah, lumayan juga ya. Jadi memang gajinya lebih besar ya ketika pertama kali diangkat untuk P3K berbeda dengan PNS ya. Kalau kita lihat di PNS ini teman-teman ya, kalau PNS ini golongannya kalau misalkan S1 itu kan 3A ya, 3A. Yaitu 2579. Nah ini, sesuai yang terbaru ya, 2579 untuk pertama kali diangkat guru S1 ya. Kalau P3K ini langsung 2966 dan ini belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan ke teman-teman sekalian bila mana nanti dinyatakan lolos teman-teman ya. Jadi ada tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan beras dan beberapa hal lainnya ya. Itu diatur ya tadi di peraturan, terkait dengan manajemen. Nah di Permenpan nomor 49 tahun 2018 dan nomor 98 tahun 2020 terkait dengan gaji dan tunjangan diatur lengkap di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau request atau mungkin masih belum jelas, belum paham berkaitan dengan video yang kami sampaikan ini, boleh tinggalkan di kolom komentar. Nah, adapun video ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran manfaat dan sekaligus membongkar fakta ya, membongkar ya, memberikan informasi bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.